Walaupun kita beli obat kemanapun ya, obat paling mahal sekalipun, kalau kita nggak bisa tenang, nggak bakalan ngefek teman-teman. Pasti kambuh terus. Percaya sama saya teman-teman. Saya itu ngalamin teman-teman. Bahkan kan saya itu kalau dulu ya minum obat dari dokter yang obat penyakit dalam itu nggak ngefek teman-teman. Soalnya kecemasan saya itu sangat tinggi. Dulu saya itu sampai malu ya sama Pak Koir pas di Jogja. Soalnya saya itu kalau kerasa-kerasa itu langsung lari ke kamarnya teman-teman. Langsung hatok-hatok, Pak Koir, apalagi ini dada saya nih seperti kayak diinjak gajah. Kamu itu sudah saya bilangin, nggak usah cemas. Itu hanya asam lambung. Nanti kalau kamu semakin cemas, jadi asam lambung itu semakin naik terus. Tenangkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menurunkan asam lambung ya teman-teman, agar tidak naik ke tenggorokan sama ke dada ya teman-teman. Itu metode ini teman-teman ya, itu mempengaruhi kesembuhan teman-teman. Teman-teman itu pengen lama atau pengen cepat itu tergantung metode ini ya teman-teman. Itu sepengalaman saya teman-teman, ini saya share ya, agar teman-teman itu yang awal-awal sakit asam lambung ini kan pasti belum tahu ya gejalanya seperti apa. Ini saya ceritakan teman-teman. Pasti teman-teman itu kalau awal-awal sakit asam lambung, kalau sampai GERD ya, sampai di dada itu pasti cemas teman-teman. Itu saya ngalamin sendiri soalnya. Jadi saya share pengalaman ini agar teman-teman yang baru-baru sakit ini ya itu tenang ya. Saya dulu itu sampai ke dokter ya, sampai ke dokter itu saya bilang itu paru-paru, sampai sesak, sampai minta oksigen ya. Itu saya disuruh pulang teman-teman. Itu karena yang bikin sesak itu karena kita itu panik. Kita semakin panik itu asam lambung semakin meningkat teman-teman. Jadi kepanikan inilah yang kita kontrol ya teman-teman. Gimana caranya supaya nggak panik? Itu tarik nafas teman-teman, tarik nafas. Keluarkan perlahan ya. Itu lakukan terus teman-teman. Kalau sesak, ya, panas di sini ya, itu langsung minum air teman-teman. Minum air perlahan, nggak usah cemas teman-teman. Apa yang kita cemaskan? Ini hanya sakit asam lambung ya teman-teman. Sakit asam lambung itu tidak boleh cemas teman-teman. Harus tetap tenang. Pokoknya tetap tenang, santai. Ini pengalaman saya teman-teman. Kan wajar ya, awal-awal sakit asam lambung dan kecemasan itu belum tahu ilmunya. Itu sampai panik, sampai sesak. Makin sesak. Setiap hari itu makin sesak teman-teman. Karena belum tahu ilmunya. Saya itu setiap hari cemas terus. Berdebar-debar. Ternyata sebenarnya kan simpel sekali ya. Kalau kita bisa tenang, cepat sekali teman-teman sembuhnya. Metode ketenangan ini saya lakukan teman-teman dulu. Kan dapat ilmu dari Jogja ya, disuruh menenangkan diri, afirmasi pikiran positif. Caranya afirmasi pikiran positif gimana? Kan kita cemas lagi tinggi ya. Ya setiap hari lah intinya. Gak usah mikir jelek terus. Cara mikir positifnya gimana mas? Cara mikir positifnya itu di tapping teman-teman, dipegang. Asam lambung kamu ini tidak parah. Saya dengan setiap hari makan dan
minum air hangat, pasti sembuh. Tenang, tenang, ini sakit ini tidak bahaya teman-teman. Saya dulu itu disuruh seperti itu teman-teman, disuruh tapping. Nanti lama-lama alam bawah sadar itu merespon teman-teman. Jadi yang punya raga itu sudah ngomong sehat, pasti nanti tubuhnya juga sehat teman-teman. Kita itu setiap hari disuruh meditasi teman-teman, sama kontrol pikiran ya. Kontrol pikirannya itu kalau ada rasa-rasa sakit di bagian mana itu dipegang, pegang sini, nggak apa-apa. Dulu saya itu sampai malu ya sama Pak Koir pas di Jogja. Soalnya saya itu kalau kerasa-kerasa itu langsung lari ke kamarnya teman-teman, langsung hadot-hadot, Pak Koir, apalagi ini dada saya ini seperti kayak diinjak gajah. Kamu itu sudah saya bilangin, nggak usah cemas. Itu hanya asam lambung. Nanti kalau kamu semakin cemas, jadi asam lambung itu semakin naik terus. Tenangkanlah. Akhirnya diginiin, nggak apa-apa, sehat kamu itu sehat, diginiin sama Pak Koir. Langsung saya balik ke kamar lagi ya. Soalnya dulu di Jogja itu saya kos sendiri teman-teman, di tetangga Pak Koir ya. Soalnya kan tempatnya Pak Koir itu sudah penuh dulu waktu saya ke sana. Jadi saya kos sendiri selama 21 hari. Saya makan juga beli sendiri teman-teman. Sama buah-buahan itu saya beli sendiri teman-teman. Itu ya pengalaman saya. Jadi kalau teman-teman pengen cepat sembuh, itu nomor satu itu ketenangan. Tenang. Nomor satu itu sakit ini itu ketenangan. Walaupun kita beli obat kemanapun ya, obat paling mahal sekalipun, kalau kita nggak bisa tenang, nggak bakalan ngefek teman-teman. Pasti kambuh terus. Percaya sama saya teman-teman. Saya itu ngalamin teman-teman. Bahkan kan saya itu kalau dulu ya minum obat dari dokter yang obat penyakit dalam itu nggak ngefek teman-teman. Soalnya kecemasan saya itu sangat tinggi. Nah dari situlah saya memutuskan lebih pilih obat psikiater daripada obat lambung ya teman-teman. Soalnya saya kalau minum obat lambung itu masih cemas terus. Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.